Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di Dozo 21 di konten Dozo Otomotif. Konten ini tentang otomotif. Nah, seperti janji gue, di sini gue akan memberikan informasi yang menarik tentang unit-unit XBB. Ada unitnya Alphard, Camry, dan juga Mercy C200. Nah, seperti apa? Gue akan membahas satu-satu di masing-masing video. Kita akan mereview tentang unit-unit yang ada di pool taksi Bluebird ini. Saksikan saja terus video gue sampai selesai. Semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, kali ini kita akan nge-review Toyota Alphard yang X Silverbird. Ini adalah Toyota Alphard 2014 yang tipe X, cc-nya ini sekitar 2500 cc. Dan kondisinya ini kalau gue bilang udah serba B. Kita akan cek sedikit dari eksterior dan interiornya dulu sebelum gua akan mereview ala Dozo 21 untuk unit ini ya. Oke, ikutin video gua sampai selesai guys. Kondisinya ini sudah di repair semua oleh Bluebird dari masalah cat, mesin, dan juga eksteriornya. Tipe X di sini yang nggak ada sunroof atau moonroofnya di dalamnya ya. Jadi ini adalah tipe standarnya tahun 2014. Dan di sini di open harga sih 250 juta rupiah nego. Jadi buat teman-teman yang untuk negosiasi langsung aja hubungi di nomor yang ada di deskripsi. Kita kulas sedikit dari eksterior dan interiornya. Oke, dari eksteriornya di sini grillnya sudah mengutamakan dari grill chrome seperti ini dan kondisinya juga cukup modern. Headlampnya seperti ini, sudah ada proyeksi proyektornya dan juga di dalamnya juga ada untuk lampu dari halogen seperti biasa, dan fog lampnya ini masih fog lamp yang seperti biasa ya. Ini sudah dicat ulang dan sudah di repair bodinya. Nah, lalu kondisi velgnya ini masih orisinal bawaan dari Toyota dengan dibalut ring 17 dan bannya ini 215/60 dari Bridgestone. Jadi seperti ini kondisi satu set bannya itu adalah ring 17. Nah, kita akan coba cek mesinnya. Oke, ini adalah kondisi mesin dari Alphard 2500 cc. Seperti ini kondisi mesinnya. Terbilang masih cukup bersih dan cukup rapi. Kalau kita lihat dari tulangannya ini masih cukup normal semua. Kalau lihat dari kap mesinnya ini juga masih terbilang cukup normal. Jadi tidak ada yang bekas laka atau bekas ketabrak dan segala macamnya. Nah, buat teman-teman yang mau tahu tentang spesifikasinya dari Alphard X 2014 ini, nanti gua akan kasih di screen seperti ini. Itu adalah spesifikasinya dan ini adalah kondisi dari X Silverbird. Oke, setelah dari eksterior dan mesin, kita langsung cek coba di bagian belakang. Oke, ini di bagian belakang headlampnya masih terbilang cukup baik. Sudah bersih ya, jadi intinya ini layak seperti baru. Oke, kita langsung cek di bagian tengahnya dulu. Di sini power sliding door. Nah, ini bagian konsol tengah, ini captain seat ya, jadi terpisah dua seperti ini. Bisa slide maju mundur dan di belakangnya ini bisa diangkat. Dan di atasnya ini cukup menarik kalau gue bilang ya, dengan harga mobil 250 jutaan. Di sini sudah ada lighting downlight seperti ini, jadi terlihat kalau malam ini cukup nyaman dan cukup mewah. Oke, di sini ada pengaturan AC, tapi kita akan coba cek dari bagian depannya dulu. Jadi buat teman-teman langsung aja ikutin video gue sampai selesai. Oke, kita langsung masuk di bagian depannya dulu. Oke guys, kita sudah di bagian dalamnya. Jadi seperti ini nih kondisinya.
Dan ini kita agak backlight ya, karena di sini bagian depannya Alphard ini cukup luas sekali kacanya. Jadi ini sangat bagus banget, dan ini baunya masih seperti mobil baru ya. Jadi ini enak banget. Kita langsung cek di bagian speedometernya aja dulu. Nah, ini adalah bagian speedometer dari Alphard X 2014 ya, seperti ini. Jadi ada indikator bensin, temperatur, dan juga speed dan RPM-nya. Odometer di sini sudah di angka 348 ribuan, jadi udah hampir di 350 ribu. Tapi ini XBB, jadi perawatannya juga cukup rutin ya. Oke, kita langsung cek di layout dashboardnya. Jadi layout dashboard dari Alphard X ini seperti ini. Nah, ini cukup menarik, dan di sini soft touch ya, sampai ke ujung sana soft touch. Lalu di sini kisi-kisi AC-nya cukup modern. Nah, nanti kita akan bahas keseluruhannya. Konsol dari tengahnya ini ada wood panel seperti ini, warna coklat tua. Nah, terus ada laci penyimpanan. Nah, ini laci penyimpanannya ini adalah laci penyimpanan. Terus di sini juga bagian dari door trimnya. Di sini gabungan dari warna krem dan juga warna hitam. Dan ada cup holdernya dan speaker di bagian pintu sebelah kirinya dan pintu sebelah kanannya. Door trimnya dulu, bagian door trimnya kita bahas. Di sini adalah soft touch warna hitam, dan ini warna kremnya ini adalah soft touch juga seperti kulit. Lalu di bagian armrestnya ini juga soft touch nyambung ya dengan warna krem yang ini. Lalu ada pocketnya dan juga pengaturan dari power windowsnya, dan di sini juga ada lock untuk power windowsnya, dan juga lock untuk dari central locknya ada di bagian sini. Lalu untuk spion sudah retract seperti pada mobil-mobil kelasnya, dan juga electrical, jadi sudah retract, jadi sudah menarik sekali untuk parkir dan segala macamnya. Kita langsung bahas di bagian panel-panelnya. Oke, di bagian sini ada auto trip, dan juga ini adalah leveling untuk pengaturan headlamp depan. Di sini ada sekitar 0 sampai 8 level ya, kita bisa cek di sini. Nah, jadi level untuk lampnya ini sampai level ke-8. Jadi kita pakai di level 5 saja. Lalu di sini juga ada sensor parkingnya, kita bisa aktifkan dan kita bisa matikan. Di sini adalah lampu room yang gue bilang tadi downlight, kita akan cek ya. Ini kalau posisi mati, dan ini kita posisi nyala. Cukup menarik banget ya. Nah, langsung kita bahas di bagian setirnya. Kalau di bagian sebelah sini ini hanya dummy-dummy yang belum terisi, jadi nanti ini bisa diisi untuk beberapa fitur. Nah, untuk di bagian setirnya ini seperti Alphard pada umumnya. Jadi di sini sebenarnya kalau Alphard yang baru dia ada two tone ya, jadi ada lapisan kulit dan juga ada wood panelnya. Tapi di sini semuanya kulit, tidak ada switch apa-apa di bagian sebelah kanan, tapi di bagian sebelah kiri ini ada MID atau DISP di sini, dan juga airbag. Nah, airbagnya di sini selain ada di bagian setir dan juga di bagian dashboardnya, juga ada di beberapa pilar di depan dan juga pilar di belakang. Langsung bahas di konsol tengahnya. Nah, konsol tengahnya head unitnya tahun 2014 masih bawaan Toyota pada umumnya seperti ini ya. Jadi head unitnya masih belum diganti, masih bawaan dari Toyotanya. Lalu di sini ada, nah di sini biasanya nih ada pocket, tapi di sini terkunci ya. Jadi di sini tidak bisa dibuka sama sekali. Lalu untuk persneling, dan juga di sini ada laci penyimpanan untuk tiket, untuk holder juga bisa segala macam. Dan dia di bagian dekat dashboard di sini untuk bagian persnelingnya. Nah, di sini adalah konsol dari AC-nya, untuk pengaturan AC-nya. Di sini menariknya ada dual zone untuk dual front dan di rear-nya. Jadi bisa dibedakan untuk sebelah depan dan sebelah belakang. Jadi temperaturnya bisa disamakan atau bisa dibedakan untuk di passenger depan dan di tengah ke belakang. Itu adalah tipikal untuk dual zone-nya. Nah, seperti biasa ya, pengaturan dari blower AC dan juga pengaturan dari front sama rear dari untuk kaca depan dan belakang juga ada. Bisa juga ada mode autonya di sini. Jadi sudah cukup lengkap dengan harga opennya 250 juta rupiah. Kita mendapatkan mobil mewah semewah ini. Nah, untuk di konsol tengahnya, kita langsung cek di konsol tengahnya. Di sini ada tempat untuk kita, oh ini dalam banget ya, dia ada pocket. Di sini ada konsol box tengah, ini bisa dalam sekali untuk menyimpan botol atau menyimpan segala macam peralatannya agak cukup besar. Dan di sini untuk menaruh sesuatu. Nah, lalu di sini bisa diangkat, dan di sini untuk menjadi cup holder. Jadi bisa untuk menaruh 2 botol minum di sini, dan juga bisa kita turunkan lagi biar agak terasa lega.
Nah, lalu untuk di bagian jok kiri dan kanan sama aja ya di depan ini. Jadi dia ada armrest-nya yang bisa diaktifkan dan juga diturunkan. Nah, armrest-nya ini dia seperti sistem lock. Jadi kalau misalnya kita angkat begini dan kita tidak bisa menurunkannya dulu, kecuali kita menghabiskan sampai atas dan baru kita mengaturnya sampai dia terkunci seperti ini. Kalau kita mengangkatnya seperti ini dan dia akan terkunci di bagian sini dan tidak bisa turun. Kalau kita mau menurunkan lagi, kita harus ke atas lagi dan kita akan menurunkan dan dia akan terlock seperti ini. Oke. Dan di sini juga ada lighter juga ya, dan USB atau cas ini 12 volt atau 120 watt. Terus juga ada laci penyimpanan untuk remote dan sebagainya ada di sini. Ini lengkap banget kalau gue bilang. Nah, ini di bagian atasnya dari Alphard X-nya. Nah, di sini ada pengaturan untuk lampunya ya, nyala terus dan juga ada lampu pintu dan kita bisa matikan. Nah, lalu di sini untuk buka pintu kiri dan pintu kanan secara power sliding door-nya, dan ini untuk menyalakan lampu baca sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini adalah penyimpanan kacamata dan kita langsung lihat di bagian sun visor-nya. Sun visor-nya seperti Toyota Camry atau Toyota mewah pada umumnya, jadi ada lampunya, kita bisa buka dan nanti lampunya akan menyala. Dan di sun visor sebelah kanan pun juga sama ya. Di sini ada tempat penyimpanan untuk tiket, e-tol dan segala macam. Kita kalau buka di sini tetap ada lampunya, dan di sini kalau dibuka kacanya dan lampunya akan menyala. Oke, seperti pada mobil mewah pada umumnya. Tidak terlalu detail karena sudah banyak juga yang mereview tentang Alphard X ini juga, dan ini adalah review ala Dozo 21. Kita langsung ke bagian belakang dengan cara membuka pintu dari passengers depan. Oke, kita langsung ke belakang. Oke, kita naik ke belakang. Kita tutup dulu pintunya. Udah mirip bener kayak pesawat ya. Jadi di sini nyaman banget, dan di sini ada pengaturan untuk AC-nya juga untuk di bagian belakang. Temperaturnya off, auto dan sebagainya ini ada di bagian tengah saja, nggak ada TV-nya. TV-nya ini ada di bagian dari headrest-nya kursi depan dan juga di bagian sebelah kiri. Oke. Dan di sini kita langsung akan cek ada apa aja di belakang, dan ini seperti biasa ya. Ini ada bagian tengah, ada untuk cup holder dan juga untuk menaruh sesuatu di sini, dan ini juga bisa diturunkan, dan ini akan menjadi jalan yang lega. Nah, yang enak ini seperti di pesawat ya, entah disebut captain seat atau entah disebut pilot seat, cuman di bawah ini kita bisa untuk menyandarkan kaki. Nah, jadi di sini kita kakinya bisa cukup nyaman dan bisa kita turunkan lagi. Jadi ini menariknya di mobil mewah, jadi cukup nyaman. Alphard ini terkenal mobil yang cukup nyaman. Ada pocket di bagian kursi depan, driver depan dan belakang. Ada gantungan juga. Sama sebelah kiri juga sama. Dia di situ ada bottle pocket dan juga ada speaker ya. Dan juga pengaturan untuk si power windows. Seperti ini kondisi kalau dari belakang. Kita langsung lihat layout dashboardnya. Nah, ini adalah layout dashboard kalau kita lihat dari belakang untuk Alphard X ini. Sangat keren dan sangat nyaman ya. Dan ini benar-benar dominan. Kalau kita duduk di tengah ini benar-benar emang nyaman banget. Ada armrestnya kiri dan kanan loh. Jadi teman-teman bisa cek di sini armrestnya kiri dan kanan. Harganya opennya 250 juta dan bisa nego. Jadi teman-teman yang pengen banget dengan Alphard X 2014 ini, langsung aja hubungi nomor yang ada di deskripsi. Oke, kita langsung cek di bagian belakang. Ini adalah kursi yang belum diturunkan ya, seperti ini. Lalu ini untuk bisa bagasinya, dan ini cukup luas banget nih kalau gue bilang. Ini adalah railing dari joknya Alphard nih, seperti ini nih. Nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan, langsung aja hubungi nomor yang ada di deskripsi. Semoga pertanyaan teman-teman bisa terjawab. Gue akan closing dari dalam aja karena ini cukup nyaman. Jadi kita sudah lihat dari eksterior dan interiornya untuk Alphard X 2014 ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa saat ini Indonesia dan dunia ini masih kondisi pandemi wabah dari COVID-19. Semoga teman-teman bisa menjaga kesehatan teman-teman dengan baik, dan juga jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu dilindungi dalam lindungannya dan dihindari dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama menjaga kesehatan dan kita sama-sama melawan COVID-19 ini dengan keyakinan kita bahwa semua ini akan segera berakhir. Oke? Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang menarik dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya.
Support terus video gue dengan cara subscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.